Selamat siang pemirsa yang setia, Sumbeling News kembali hadir menemani saat siang Anda hari ini bersama saya Iwan, dan berita-berita terhangat, tertajam, teraktual akan kami sajikan untuk Anda saat siang hari ini. Hujan deras yang cukup lama mengakibatkan banjir di sejumlah desa yang berada di PP Pasakiat Taleleu. Saat ini saya sudah bergabung dengan rekan saya Sumbeling yang sudah berada di lokasi kejadian. Baiklah Sumbeling, bisa diceritakan bagaimana keadaan dan situasi banjir yang melanda desa PP Pasakiat Taleleu? Baiklah, Iwan bersama dengan tim di studio dan penonton semuanya, bersama saya Sumbeling. Saat ini saya akan melaporkan kejadian banjir yang melanda desa PP Pasakiat Taleleu. Pemirsa bisa lihat semuanya bahwasannya saat ini di depan kami itu ada beberapa rumah warga yang terendam akibat terjangan banjir yang melanda desa PP ini. Beberapa rumah warga di kampung ini begitu dengan adanya banjir saat ini kita bisa lihat semuanya keadaan yang merendam atau menerjang desa ini. Kira-kira diperkirakan banjir yang sudah melanda di tempat ini itu kurang lebih 1 meter. Apakah sudah ada aparat pemerintah dan tim SAR yang langsung terjun ke lokasi kejadian? Untuk tim SAR dan aparat pemerintah dengan kejadian banjir ini, kami sudah mendapat informasi mereka belum terjun langsung begitu di tempat karena ya informasi yang kami terima aparat pemerintah untuk desa sudah melaporkan ke tim SAR yang berada di kabupaten, tapi untuk tim SAR sendiri untuk terjun di lokasi ini mereka membutuhkan waktu, dan untuk perjalanan ke tempat ini sangat sangat jauh begitu karena karena di tempat ini berada di pulau lain yang ada tim SAR di kabupaten. Kira-kira apa yang diperlukan oleh masyarakat yang terdampak banjir di sana? Baiklah Iwan dan pemirsa semuanya, untuk masyarakat sendiri yang sudah saya dapat informasinya bahwasannya masyarakat sangat membutuhkan uluran bantuan untuk bahan makanan seperti beras dan makanan pokok yang lainnya, bahkan yang terutama itu sumber air bersih, karena untuk sumber air bersih warga di tempat ini mereka menggunakan air pump, dan air pump tersebut sudah tercemari oleh air banjir dan tidak bisa dikonsumsi untuk air bersih. Bahkan untuk pakaian masyarakat juga sangat membutuhkan karena barang-barang mereka banyak yang terendam begitu. Apakah masyarakat yang terdampak banjir masih tetap tinggal di rumah mereka masing-masing atau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi? Untuk masyarakat sendiri, pemirsa dan Iwan di studio, untuk masyarakat yang terdampak banjir saat ini, mereka lebih memilih untuk masih tinggal di rumah mereka masing-masing karena mereka masih memastikan bahwasannya banjir ini ada banjir susulan, atau mereka masih untuk menyelamatkan barang-barang pribadi mereka seperti ternak dan barang elektronik, bahkan alat-alat rumah tangga yang mereka miliki di rumah masing-masing begitu. Kira-kira berapa taksiran kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak? Maaf untuk Iwan yang di studio, bisa diulangi pertanyaannya karena
Bagi pemirsa semuanya, sinyal kita di sini kurang memadai, apalagi situasi hujan lebat hingga saat ini. Jadi putus-putus. Kira-kira berapa taksiran kerugian bagi masyarakat yang terdampak? Baiklah, untuk Iwan di studio dan pemirsa semuanya, kita boleh tahu, untuk informasi yang sudah saya dapatkan saat ini, taksiran kerugian masyarakat itu kisaran dari ratusan sampai puluhan juta rupiah, karena ada beberapa ternak mereka yang terendam banjir, ada beberapa ternak mereka yang mati begitu, dan ada juga barang elektronik, rumah tangga, barang-barang pribadi seperti kebutuhan untuk tidur mereka, baju, bahkan mereka banyak yang hanyut. Untuk saat ini mereka membutuhkan atau taksiran kerugian mereka itu ratusan sampai puluhan juta rupiah begitu. Baiklah, untuk Iwan dan pemirsa semuanya, kita akan mencoba menelusuri di mana warga atau rumah warga yang terdampak banjir. Jadi kita mau akan cari narasumber, kita akan sedikit tanya jawab dengan mereka, apa yang mereka keluhkan dan apa yang mereka butuhkan. Dan kita bisa lihat sekarang ini hujan masih begitu deras mengguyur di tempat ini begitu. Baiklah, Iwan bersama tim studio dan pemirsa semuanya, kita sudah berada di salah satu rumah warga yang terdampak banjir saat ini, dan kita sudah bersama narasumber yang ada di samping kiri saya. Kita mau tanya-tanya seputar banjir di tempat ini yang melanda rumah warga di tempat ini. Dengan Ibu siapa kami bicara? Ibu Ayu. Dengan Ibu Ayu. Kita mau tanya ini, Bu. Sudah berapa lama banjir yang melanda rumah warga dan rumah Ibu ini? Kira-kira dari tadi pagi Pak, udah menjelang setengah hari. Udah setengah hari, kira-kira itu 6 jam pemirsa semuanya. Untuk kejadian banjir ini, Bu, ini sudah sesering apakah warga di sini terdampak banjir begitu? Kira-kira setahun ini Pak, warga masyarakat desa PPT Lelo mengalami banjir itu sudah 2 kali dalam 1 tahun ini. Berarti untuk dalam 1 tahun itu pasti dapat 2 kali? Ya pasti, kalau tidak awal tahun kemungkinan di pertengahan tahun, musim-musim hujan. Jadi pemirsa semuanya, untuk banjir di tempat ini begitu, warga itu mendapatkan atau mengalami banjir itu kalau tidak awal tahun dan akhir tahun seperti ini dengan musim hujan atau curah hujan yang sangat deras. Untuk ini, Bu, untuk masalahnya atau banjir ini dikarenakan apa begitu kalau boleh tahu? Mungkin ya Pak, karena hujan deras. Kemungkinan karena masyarakat di desa ini tidak memiliki bandar di setiap rumahnya ataupun di belakang rumahnya. Karena aliran banjir dari sungai itu terjadi karena luapan air. Jadi untuk pemirsa semuanya, untuk banjir yang melanda rumah Ibu Ayu ini sendiri itu luapan daya air sungai karena tidak memiliki drainase atau saluran air pembuangan. Jadi air sungai diakibatkan hujan yang begitu deras yang sudah terjadi beberapa waktu tidak bisa untuk mengalir di drainase yang warga yang mereka punyai begitu. Kalau untuk antisipasi Ibu nih, karena kan udah hampir setiap tahun 2 kali nih, 2 kali kena banjir. Untuk antisipasi warga, bahkan Ibu sendiri mengantisipasi rumah atau barang-barang tidak terendam itu apa, Bu? Kalau saya mengantisipasi supaya barang-barang tidak rusak, bikin meja seperti tempat duduknya seperti, boleh kita masuk ke rumah Pak? Oh boleh. Oke, pemirsa semuanya, kita mau mengunjungi salah satu rumah atau rumah Ibu Ayu ini yang kita tahu mereka sudah terdampak banjir. Seperti ini Pak, kami di rumah ini kalau keadaan sedang banjir kami sudah membuat tempat barang-barang kami yang mudah rusak seperti meja seperti ini. Jadi pemirsa semuanya bisa lihat bahwasannya untuk mengantisipasi banjir berikutnya di setiap tahun, Ibu Ayu ini bersama keluarganya di rumah ini, mereka membuat inisiatif menaikkan barang mereka seperti elektronik
dan keperluan yang lain, kulkas, itu dengan cara membuat meja supaya air yang masuk itu tidak merendam barang-barang begitu, Bu. Ya, biar kalau tiba-tiba banjir datang, kita sedang tidur, barang-barang elektronik kita sudah aman. Benar sekali pemirsa semuanya. Jadi untuk Ibu Ayu kita boleh apresiasikan bahwasanya biar supaya antisipasi ini biar dicontoh untuk warga yang lain. Terima kasih untuk Ibu Ayu untuk waktunya, kami boleh berbincang dan kita kembalikan bersama Iwan di studio. Begitulah situasi banjir yang melanda di sejumlah desa di PP Pasakia Taleleu. Kita harapkan kepada aparat pemerintah dan tim SAR untuk langsung terjun ke lokasi banjir sehingga bantuan segera dapat disalurkan untuk masyarakat yang terdampak. Demikianlah informasi yang kami sampaikan untuk Anda siang hari ini. Bersama saya Iwan dan setiap kru yang bekerja di studio, kami pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.